Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang yang berbincang bernama William dan anak kecil bernama Veronica. Nampaknya William tertarik dengan Veronica karena meskipun kedua orang tuanya telah meninggal, namun Veronica tidak sedih sedikit pun dan menganggap bahwa hal itu wajar saja karena itu adalah siklus kehidupan. Dilihat oleh William bahwa Veronica adalah anak yang unik, maka William mengajak Veronica untuk masuk dan bergabung untuk dilatih dan dididik sampai besar oleh William agar menjadi agen rahasia spesial yang mampu mengalahkan orang-orang jahat dalam tingkat kriminal yang sangat ekstrim, yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian dengan cara biasa. Dan tanpa pikir panjang, Veronica pun langsung menyetujui ajakan William tersebut karena memang tidak ada pilihan lain karena ia hidup sebatang kara. 12 tahun pun berlalu, Veronica kini sudah besar dan tumbuh menjadi wanita cantik. Dalam tahap latihan terakhirnya ini, Veronica diajarkan bagaimana mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. William mengajarkan Veronica teknik menggunakan kuncian leher spesial yang dapat membuat musuh pingsan hanya dalam waktu 10 detik saja. Setelah itu, Veronica harus melewati uji coba mental tahap akhir dengan diberikan suntikan serum yang dapat membuat Veronica dapat mengeluarkan seluruh potensi besar dalam dirinya agar suatu saat ia mampu mengalahkan setiap musuhnya. Dilanjut, Veronica juga diberitahu bahwa misi pertamanya kali ini bukanlah misi biasa saja. Karena yang menjadi lawan Veronica adalah beberapa orang yang memiliki jiwa psikopat yang sering menculik wanita dan membunuh mereka tanpa segan-segan. Oleh sebab itu, Veronica harus lebih cerdas dan lebih gesit daripada mereka semua dengan dilepaskan oleh William di hutan agar Veronica lebih menguasai medan pertempuran yang selalu dipakai oleh para psikopat itu untuk bermain-main dan membunuh para korbannya. Kini kita beralih ke sebuah kafe di mana ada beberapa anak muda yang tampak begitu rapi dengan setelan jasnya. Mereka adalah James, Shane, Daniel, dan Nelson. Meskipun mereka terlihat seperti orang baik, namun mereka merupakan sekelompok psikopat yang menjadi dalang hilangnya wanita-wanita cantik di tengah kota. Untuk menutupi jejak pembunuhan mereka itu, mereka membuat alibi dengan selalu berkumpul di sebuah kafe tempat favorit mereka untuk bertemu dengan satu wanita yaitu pacar dari Shane yang bernama Jennifer. Dan kebetulannya adalah saat itu ada korban baru incaran mereka, yaitu pelayan kafe yang bernama Gwen, yang baru saja bekerja di kafe itu. Tanpa pikir panjang, James pun mengajak Gwen untuk bergabung di sebuah pesta mewah keesokan harinya. What I miss? Hingga Gwen pun telah siap untuk pergi ke pesta seperti yang dijanjikan oleh James dan teman-temannya. Dan tentu saja Gwen yang diiming-imingi ke sebuah pesta yang mewah malah diajak ke tengah hutan dan harus menjadi korban permainan James dan teman-temannya untuk diburu dan dibunuh di sebuah hutan. Singkat cerita, Veronica dan William datangi kafe tempat biasa James dan teman-temannya berkumpul. Jennifer yang ditinggal seorang diri di kafe oleh Shane dan yang lainnya didekati oleh Veronica. Dengan memberikan segelas milkshake vanilla, mereka pun mengobrol. Di situ Jennifer terlihat tampak sedih karena Jennifer selalu ditinggalkan oleh Shane karena Shane selalu memilih bersama teman-temannya dibanding dengan dirinya. Padahal Jennifer tidak sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh James dan yang lainnya sebagai alibi atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh mereka. Lalu Veronica pun menyarankan Jennifer untuk pergi meninggalkan Shane karena memang Jennifer sendiri punya keinginan untuk pergi menjauhi dari kelompok psikopat itu. Hey, thank you. It's just a shake. Hingga suatu hari Veronica melancarkan aksinya. Veronica berdandan cantik bak wanita polos di pojokan, dan itu berhasil mengundang James untuk mendekatinya. Seperti biasa, James mengajak wanita cantik untuk masuk ke dalam permainan jahatnya. James membohongi Veronica untuk datang ke sebuah pesta yang akan dilaksanakan di malam minggu. Dan tentu saja, Veronica pun menyetujuinya dan ingin ikut karena itulah tujuannya. But I need to have clean hair and red lipstick. Singkat waktu, malam minggu pun tiba. Veronica sudah siap berangkat dengan dandanan cantik. Sedangkan James menjemput teman-teman psikopatnya seperti biasa.
Dan kini kita baru tahu beberapa karakter yang dimiliki oleh teman-temannya James. Shane adalah sang psikopat yang sangat mencintai Jennifer kekasihnya. Meskipun Jennifer sudah tidak nyaman karena merasa tidak diprioritaskan. Story of your life. Nelson adalah psikopat anak mama yang sangat mencintai ibunya dan selalu makan makanan rumah dan juga es krim buatan tangan mamahnya. You can take it anywhere. Dan Daniel adalah psikopat orang kaya yang selalu bertingkah brutal dengan sedikit akal dan suka membunuh menggunakan kampak kesayangannya. Kini semuanya pun berkumpul dan siap untuk menjemput Veronica. Veronica yang menunggu jemputan tentu saja sudah siap untuk berangkat. Semuanya yang memandang Veronica terpana saat melihat kecantikan Veronica dengan gaun merahnya yang sangat menawan. Di perjalanan sebelum sampai ke tujuan, mereka beberapa kali membuat keonaran dengan menghancurkan tempat surat di pinggir jalan. Veronica juga ikut-ikutan merusak kotak surat itu agar mereka percaya bahwa Veronica tidak mencurigai niat jahat James dan teman-temannya itu. Tidak lama mereka pun sampai di tengah hutan dalam keadaan malam gelap gulita. Namun anehnya di dalam hutan hanya ada mereka saja dengan sofa yang sudah sangat rusak meskipun Veronica sudah sangat tahu permainan jahat James. Di sana mereka pun membuat permainan yaitu Truth or Dare. Sebelum dimulainya permainan, Veronica memberikan minuman yang ternyata sebelumnya telah dicampur dengan DMT dan pentothal, namun James saja yang tidak mau minum minuman yang Veronica bawa. Sebagai informasi, DMT adalah jenis obat yang dapat membuat orang berhalusinasi, dan pentothal adalah obat penenang anti kejang-kejang yang dipakai sebelum operasi. Lanjut, dimulailah permainannya. Di awal permainan, James memilih Truth. James pun jujur bahwa hal terburuk dari dirinya adalah saat pertama kali berburu. Ada seekor kelinci yang terkena tembakannya, sengaja ia lepaskan dan tidak membunuhnya atas dasar kasihan. Yang ternyata justru kelinci itu lebih menderita dan pelan-pelan mati dalam keadaan kesakitan. Kini Veronica mendapatkan Truth juga. Ia jujur bahwa Veronica berkesempatan menolong nyawa seseorang, tapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin maksudnya adalah kepada sekelompok psikopat itu. Daniel meminta cerita lengkapnya, namun Veronica menolak bercerita lebih jauh. Kini datang giliran Daniel. Daniel mendapatkan dare untuk membunuh. Lalu tanpa pikir panjang, Daniel mengambil cacing tanah untuk ia bunuh sebagai tantangan yang harus ia lakukan. That guy, man. This guy right here. Singkat cerita, suatu saat permainan itu mengarah ke Veronica kembali. Karena tidak boleh dua kali Truth pada orang yang sama, maka Veronica pun mendapatkan dare yaitu tantangan untuk diikat di bagian tangannya. Dan saat itu jugalah dimulai permainan yang sebenarnya. Veronica diminta untuk berlari 5 menit sebelum semuanya akan memburu dirinya dan membunuhnya. Veronica yang pura-pura berlari ke dalam hutan mulai menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya. Dan pada saat bersamaan, minuman yang ia campur dengan obat-obatan mulai bekerja dan membuat halusinasi bagi yang meminumnya. Target Veronica yang pertama adalah Daniel, pria ODGJ yang selalu membawa kapak. Daniel yang dalam berhalusinasi melihat sosok yang paling ia takuti yaitu sosok pria berkepala panda. Daniel pun melawannya, namun tidak sadar yang ia lawan bukanlah sosok yang ia takuti, melainkan Veronica. Tidak segan-segan, Veronica langsung menyerang Daniel dan menewaskannya dengan kapak yang dimilikinya. Kini beralih ke Nelson, sang psikopat pencinta mamah yang dalam keadaan halusinasi. Di pikiran Nelson, ibunya telah mengkhianatinya, yang membuat Nelson begitu marah. Padahal nyatanya, Veronica lah yang menyerang Nelson. Come on, you cowards! Come on! Hingga akhirnya Nelson dapat dikalahkan oleh Veronica dengan cara menumbuk kepalanya dengan batu. That's a really big rock.
Kini James yang tahu teman-temannya satu persatu telah dibunuh, melanjutkan perburuan untuk membunuh Veronica. Berganti ke Shane. Shane yang masih mengalami halusinasi juga melihat pacarnya yaitu Jennifer telah berselingkuh dengan James, teman dekatnya. Shane. Saking kecewanya, Shane pun mencekik Jennifer tanpa ampun. Padahal Shane juga tidak sadar bahwa yang ia cekik adalah Veronica. Hingga akhirnya Veronica dapat membalas cekikan Shane hingga Shane pun tewas. Veronica yang terluka akibat perkelahian sebelumnya kini berada di sungai sambil memperbaiki hidungnya yang patah. Dari arah belakang, tiba-tiba James datang dan mendekati Veronica. Mereka tidak langsung saling menyerang. Veronica pun jujur saat James bertanya mengapa temannya berhalusinasi karena ia memberikan obat-obatan di dalam minumannya dan kebetulan saja hanya James saja yang tidak meminum. Kini giliran Veronica yang menanyakan berapa banyak wanita yang telah James bunuh. Faktanya, James dan teman-temannya telah membunuh wanita sebanyak 20 orang. Dan perkelahian pun tidak terelakkan. Veronica yang kewalahan melawan James pun teringat jurus kuncian spesial yang diajarkan oleh William. Dengan cepat, Veronica menggunakannya dan membuat James seketika pingsan dalam waktu 10 detik. Dalam keadaan pingsan itu, James dicekoki minuman oleh Veronica juga agar ia berhalusinasi juga. James yang tersadar tidak percaya dan kaget karena ia berada dalam posisi diikat di tali gantungan. Meskipun sudah memohon-mohon untuk dilepaskan dan berjanji tidak akan membunuh wanita lagi, Veronica enggan melepaskannya. Dan efek dari minuman yang berisi obat halusinasi pun bekerja, yang membuat James berhalusinasi melihat seluruh korban wanita yang telah ia bunuh sebelumnya muncul dan berdatangan. Saking ketakutannya dengan apa yang ia lihat, membuat pijakan James terlepas dan membuatnya tergantung hingga tewas. Lalu William pun muncul untuk melihat hasil misi pertama Veronica yang mampu mengalahkan sekelompok pria berjiwa psikopat yang selalu membunuh para wanita di kota itu. Di akhir cerita, William dan Veronica merayakan kesuksesan atas berhasilnya misi pertama Veronica dengan memakan pancake yang rasanya tidak enak. Mine too. Dan film pun tamat.